Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah vakum agak lama karena saya harus menyelesaikan penulisan buku laporan penelitian kami, kali ini di Islamic Science Research Network ISRN Hamka kembali menampilkan hasil penelitian kami. Judulnya adalah Fakta Empiris Fajar Dunia. Insya Allah ini adalah merupakan laporan hasil penelitian tentang waktu subuh yang paling komprehensif di dunia. Tentu saja ini klaim kami, jadi kalau misalnya para penonton video kami dapat menemukan yang lebih komprehensif dari kami, silakan ditampilkan, diberikan, sehingga kami akan meralat. Mengapa kami paling komprehensif ini? Pada 11 Maret 2001 kami menerbitkan buku ini, Premature Dawn, The Global Twilight Pattern. Ini merupakan buku utama dari semua laporan-laporan kami berikutnya. Jadi di sini dijelaskan tentang infrastruktur dasar dari penelitian kami, bagaimana kami mendevelop algoritmnya, bagaimana data itu diambil, bagaimana memproses datanya, dan sebagainya. Ada 1000 data subuh, twilight di dunia yang kami gunakan untuk mendevelop ini, sehingga proven lah. Oke, kemudian pada ini tebalnya 259 halaman. Kemudian pada 19 Agustus 2001 kami menerbitkan buku ini, Premature Dawn in the USA, 406 halaman. Jadi kami mengumpulkan data di Amerika Serikat, kami proses dengan algoritma yang diberikan di sini, dan hasilnya ada di sini, 406 halaman. Pada 13 Oktober 2021 kami menerbitkan buku ketiga, yaitu Premature Dawn in Europe, 541 halaman. Nah, jadi kami menggunakan algoritma yang digunakan kami develop di sini untuk memproses data di Eropa, 540 halaman. Kemudian yang terakhir baru beberapa semingguan yang lalu barangkali terbit adalah Premature Dawn in Asia and Australia, 585 halaman kira-kira lah ya. Ini karena belum pasti karena yang paperback masih belum muncul di Amazon.com. Itu terbit pada 26 November 2021 yang lalu. Kemudian buku yang pertama kami tadi itu yang berisi infrastruktur dasarnya itu sudah 95% diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Diperkirakan akan 251 halaman. Dan insya Allah sebelum akhir tahun kita bisa terbitkan ini. Semua buku-buku di atas tersedia di Amazon.com. Ya, tersedia di Amazon.com. Jadi total yang sudah kami tulis saja pada tahun ini, alhamdulillah 2021 ini, lebih dari 2000 halaman buku tentang hasil riset kehadiran fajar di dunia. Yang belum ada adalah di Afrika dan di Amerika Latin, tentu saja Amerika Latin toh sudah terwakili oleh Amerika. Afrika karena data yang untuk wilayah ini sangat sedikit sekali kami peroleh, sehingga mudah-mudahan kita akan segera memperoleh data yang lebih banyak, sehingga kita bisa terbitkan juga Premature Dawn in Afrika and Latin America. Mudah-mudahan, insya Allah, doakan saja. Jadi dari 2000 halaman ini, insya Allah kami merupakan penyedia literatur tentang kajian subuh, waktu subuh ini yang paling komprehensif di dunia. Ini semuanya buku itu ada di Amazon.com. Ada yang versi Kindle, yaitu versi e-booknya, tapi ada juga yang paperback.
Jadi ini dan sebagainya. Nanti berikutnya adalah ini. Dan ini buku yang saya tulis pada saat saya mengajar di Malaysia, Pseudo Syariah Ekonomi Muslim setelah Sinsen. Jadi insya Allah sangat komprehensif sekali. Problemnya adalah mengapa ISRN, ada pertanyaan, mengapa ISRN melakukan penelitian waktu subuh dan isya? Nah ini adalah tabel dari waktu kehadiran fajar menurut Islamic Society of North America, Muslim World League, Al-Qura University, Egyptian General Authority of Survey, Syah Jafari, Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi ini berbeda-beda ternyata. Menurut Islamic Society of North America, fajar di Amerika itu muncul ketika matahari masih 17,5 derajat di bawah ufuk. Isanya 15 derajat. Jadi menghilangnya sinar syafaq itu pada 15 derajat. Tapi perlu diketahui bahwa ISNA, Islamic Society of North America, dalam 10 tahun terakhir ini sudah berganti 4 kali. Pertama 15 derajat. Kalau yang ini tetap ya, yang subuhnya ini 15 derajat. Kemudian berubah menjadi 18 derajat. Kemudian berubah jadi 17,5. Sekarang kembali lagi ke 15 derajat. Jadi memang agak bingung kelihatannya. Nah, kemudian Muslim Liga Dunia, Liga Muslim Dunia 18 derajat dan 17,5. Al-Qura 18,5 dan 90 menit setelah maghrib. Kira-kira 12,5 derajat. Kemudian Egyptian General Authority of Survey 19,5 dan 17,5. Ini 16 dan 14. Indonesia, Malaysia dan Singapura tadinya menggunakan 20-18. Tapi Malaysia sudah 18-18. Apa itu? Nah, ini. Jadi kalau ini bumi, ini ufuk, kemudian ini matahari saat tenggelam atau saat syuruk ya. Kalau syuruk tapi di sebelah kanan di sana, tapi ini sama aja lah karena simetris. Jadi kalau dia turun 6 derajat itu namanya civil dawn, fajar sipil. Fajar sipil, fajar sipil. Kemudian turun lagi 6 derajat. Inilah fajar nautika. Turun lagi 6 derajat, jadi ini adalah fajar astronomis. Jadi kalau misalnya Indonesia misalnya menggunakan 20 derajat, artinya dia lebih rendah lagi di sini. Jadi saat matahari sampai 20 derajat sini, fajar sudah muncul. Jadi itu adalah azan subuh. Nah persoalannya loh, ini kok beda-beda ini. Mengapa beda-beda? Padahal kalau bumi itu berbentuk bumi itu sudah jelas berbentuk terbukti berbentuk sphere, berbentuk bola ya. Perhitungan fajar itu yang tadi 18 derajat, 12 derajat, 20 derajat dan sebagainya itu dihitung terhadap pusat bumi ini. Jadi ini ufuk namanya, ufuk hakiki. Ufuk hakiki itu ini 18 derajat, 20 derajat itu di sini. Sengaja ini mataharinya dibuat kecil karena jaraknya adalah 150 juta kilometer. Lain dengan waktu maghrib. Kalau maghrib itu adalah terhadap ufuk lokal di sini. Maka dari itu ketinggian tempat itu mempengaruhi. Kalau dia tinggi tempatnya di sini, maka ufuk lokalnya adalah ini. Tapi kalau dia lebih tinggi lagi, ufuk lokalnya adalah ini. Jadi memang kalau maghrib itu terpengaruh oleh ketinggian tempat. Tapi kalau ini tidak ada terpengaruhnya karena dia dihitungnya terhadap pusat bumi ini. Nah, ini yang jadi masalah. Katakanlah di sini di Indonesia, ufuknya tadi 20 derajat kan di Indonesia. Kemudian saat bumi itu berputar, berpusing begini, nah ini berpusing, Eropa kok bisa beda? Tadi ada di Amerika 15 derajat, ada di Eropa 18 derajat. Padahal buminya sama, dihitungnya terhadap pusat bumi. Jadi ini aneh sekali kalau kemudian berbeda-beda. Itu persoalannya. Jadi kalau ini berputar lagi terus, bumi itu berpusing seperti ini. Nah, itu. Nah, sekarang kalau di Indonesia itu, jadi matahari itu bergerak ke sana. Pada saat 20 derajat, nah ini kata otoritas Islam di Indonesia, 20 derajat. Nah, ini udah subuh ini. Azan subuh di sana. Syuruknya itu kira-kira
karena ini 20 derajat ya, kira-kira di Indonesia itu perjalanannya per derajat adalah 4 menit. Jadi kira-kira 80 menit sebelum waktu syuruk itu udah azan. Kemudian matahari bergerak sana. Ini gerakan semu ya, gerakan semu akibat mata bumi berputar. Kemudian maghrib di sini, maghrib sama dengan ini definisinya oke sama, ini tidak ada perbedaan. Tapi kemudian dia berjalan kira-kira 72 menit, 18 derajat, 72 menit. Nah ini isya ini, azan isya. Ini kok bisa beda? Ini 20 derajat, ini 18 derajat. Itu juga sudah aneh. Jadi itu adalah ini, apanya. Nah, dari hasil penelitian kami sebelumnya, pada buku pertama itu, ternyata kami memperoleh cuma 15 derajat saja. 13 derajat saja. Baik subuh maupun isya. Cuman memang data yang kami gunakan, hampir 1000 data itu, adalah menggunakan campuran antara imaging sensor dan non-imaging sensor. Itu, jadi ini anunya. Nah, oke. Jadi tidak 20 derajat, tapi di sini 13 derajat. Begitu juga saat dia sampai di sini, maghrib, kalau menurut otoritas Kementerian Agama ini baru isya, padahal di sini sudah isya sebetulnya. 13 derajat, 52 menit setelah maghrib itu sudah isya. Tentu saja bagi maghribnya, bagi isyanya sendiri tidak apa-apa terlambat, tapi maghribnya itu ternyata waktunya cuma 52 menit ini. Jadi kalau ada orang yang mengira bahwa maghrib itu 78 menit, nah ini persoalannya jadi ini. Orang bisa salah di sini, salah. Maaf ya. Jadi itu persoalan ini sangat penting sekali. Nah sekarang instrumen-instrumen yang kami gunakan. Kami menggunakan berbagai macam sensor. Yang tentu saja tadi yang non-imaging sensor kita gunakan sebetulnya, tapi ini sudah kita tinggalkan. Mengapa kita tinggalkan nanti akan jelaskan. Kemudian kami lebih banyak sekarang ini menggunakan imaging sensor. Imaging sensor itu kan ada gambarnya, ada fotonya, ada, jadi orang bisa melihat, oh ini fajar betul muncul. Kalau ini tidak ada, ini kelemahan terbesar dari non-imaging sensor. Jadi non-imaging sensor itu, saya taruh di sini aja. Non-imaging sensor itu, jadi hanya berupa grafik gini. Ketika dia turun, inilah titik fajar, kehadiran fajar. Ya. Cuman persoalannya orang awam, apa ini ya, cuman grafik begini. Tidak orang awam sukar memahami ini. Jadi ini kelemahan terbesar dari non-imaging sensor, SQM. Pertama, tidak memiliki fasilitas internal untuk memverifikasi kehadiran fajar. Ini yang persoalan yang paling besar adalah yang paling utama. Padahal verifikasi itu sangat penting dalam setiap transaksi. Ya, contohnya, kalau kita belanja di pasar tradisional sekalipun, kita nimbang beras, kita nimbang bawang, kita nimbang kacang, ada cash register. Cash register di setiap penjual pasar tradisional, itu selalu ada. Itu dan displaynya itu kelihatan. Kita bisa memverifikasi, oh ini saya beli 2 on ya 2 on. Kurang lebihnya ya 2 on 1,1. Bank teller, kalau kita ke bank mau memasukkan uang atau mengambil uang, bank teller ini menceknya bahkan sampai 3 kali. Pertama dihitung secara manual, kemudian tumpukan uangnya dibalik, dihitung lagi secara manual, kemudian yang terakhir taruh di mesin penghitung uang sampai 3 kali. Jadi bagaimana mungkin ini untuk urusan subuh yang sangat penting, yang pahalanya itu lebih besar dari seisi alam bumi dan langit, kok tidak ada verifikasinya? Jadi ISRN sudah tidak lagi mau menggunakan ini, SQM. Sangat tidak reliable. Nah, sejak Mei 2021 kami intensif menggunakan webcam mengkoleksi data subuh di seluruh dunia. Inilah yang akan kami laporkan. Jadi ada webcam yang beroperasi 24 jam, 24/7 di seluruh dunia, dan itu jumlahnya semakin besar dan ini kami memanfaatkan untuk merekam ini.
Nah, apa kekuatan produk ISR kan? Adalah adanya verifikasi. Adanya verifikasi. Itu akan saya jelaskan. Pertama, dalam buku pertama itu ya tadi yang buku pertama Premature Dawn, The Global Twilight Pattern, algoritmnya jelas, algoritmnya terbuka. Kami mendevelop algoritmnya secara terbuka. Kalau ada yang tidak setuju silahkan kritik, silahkan kesalahannya di mana. Kemudian ada statistical measure pada setiap langkah. Jadi setiap langkah itu ada ceknya. Oke, ini adalah statistical measure-nya di sini, precision-nya di sini, accuracy-nya di sini, dan sebagainya. Jadi ini ada. Nah, yang ini adalah verifikasinya. Ada foto digital aslinya. Nah, itu bisa dilihat. Kalau ada muncul fajar ya kelihatan di foto aslinya itu. Nah, ada 3 hasil image processing teknik yang advance, yang lanjut gitu, yang canggih lah, adalah edge detection, detail objeknya. Jadi kalau ada fajar bisa terdeteksi dengan berupa edge detection. Kemudian ada 3D surface model. Nah, yang paling baru kami perkenalkan adalah 3D rendering. Nah, akan kita lihat. Harus dapat dipahami dengan mudah oleh ahli dan awam. Jadi ini harus dapat dipahami oleh orang awam sekalipun. Nanti akan kita lihat tunjukkan ini. Sedangkan ini mungkin hanya para ahli saja yang bisa mengkritisi atau melihat kelemahannya dan sebagainya. Tapi ini tidak bisa tidak. Ini orang awam pun bisa melihat kehadiran fajar. Oke, sekarang saya berikan contoh hasil USA. Tempatnya adalah Seebeck Lake, Danau Seebeck di Maine. Latitude-nya ini, longitude-nya ini pada Juni 17, 2021. Ya. Jadi kami selama 3 bulan di sekitar summer solstice. Summer solstice itu adalah puncak summer, 21 Juni 2021 lalu. Jadi pada sebelumnya, dari Mei sampai dengan Agustus, jadi di sekitar summer solstice, kami mengambil data banyak sekali di seluruh dunia. Ini salah satu hasil. Pada Juni 17. Ini adalah foto pertama. Jadi sebetulnya datanya data video, ya, data video yang kemudian video itu resolusinya adalah 30 frames per second. Jadi setiap detik itu ada 30 frame, ada 30 jepretan. Itulah sebabnya kita melihatnya seolah-olah smooth, seolah-olah seamless gitu ya. Tapi sebetulnya kemudian kita bisa ekstrak. Nah, ini adalah setelah kita ekstrak. Ini adalah foto yang diambil pada pukul 2.50-52 pada saat itu posisi matahari ada 15 derajat di bawah ufuk. Mana? Menurut Islamic Society of North America, mana ini? Fajarnya mana? Gelap total begini. Kemudian ini adalah foto terakhir pada saat jam 4:48:52 pada saat itu posisi matahari hanya minus 0,4 derajat. Jadi menjelang ufuk ya. Ini sudah kelihatan. Jadi antara ini dan ini kita harus tentukan di mana sebetulnya kehadiran fajar itu. Ada ratusan foto tentu saja. Kemudian tentu saja ini sangat teknis. Jadi intinya adalah kami kemudian membuat suatu model matematik dan kita menentukan fajar itu munculnya di sini yaitu pada pukul 3.32.12 pada saat itu ini. Jadi Seebeck Lake pada 17 Juni datanya adalah live webcam diambil sejak pukul 2.50-52 sampai 4.48-52. Padahal astronomical dawn itu fajar astronomis itu pada 2.13.04. Sedangkan sehingga morning twilight ya, theoretical morning twilight artinya dari sejak fajar astronomi sampai dengan syuruk itu 2 jam 35 menit 41 detik. Tapi ternyata fajar itu dari foto ini baru terdeteksi pada 3.32.12 menit. Jadi twilight yang sesungguhnya itu hanya 1 jam 16 menit 33 detik.
Jadi berapa ini perbedaannya? 1 jam 1/4 sendiri. 1 jam 1/4 sendiri. Jadi terlalu awalnya itu 1 jam 1/4 sendiri. Jadi artinya kalau orang Islam di Amerika harus puasa, di sana 1 jam lebih lama. Karena 15 derajat. Ini kan 18 derajat nih. Apa tuh astronomical twilight itu 18 derajat. Jadi katakanlah 1 jam lebih lama orang kalau menggunakan ini. Padahal fajar belum muncul. Fajar muncul itu ternyata pada saat matahari 10,7 derajat saja di bawah ufuk. Nah, ini ada tadi yang dinamakan statistical measure itu accuracy-nya ada 1,6 grayscale. Jadi itu salah satunya. Nah, sekarang bagaimana memverifikasi betul kehadiran fajar di sini? Kehadiran fajar di sini betul nggak? Nah, ini adalah hasil verifikasinya. Cara-cara verifikasinya. Pertama, ini adalah foto yang diambil pada pukul 3.52, yaitu pada saat matahari minus 13,7 derajat. Mana lihat? Menurut ISNA kan 15 derajat sudah fajar. Mana? 13,7 derajat aja belum ada apa-apa. Ini edge detection. Tidak ada juga yang bisa terdeteksi, kecuali ini titik-titik ini ada terdeteksi. Lampu lah, kelihatannya sinar lampu yang kemudian bisa terdeteksi tepinya oleh image processing. Ini ada 3D surface model. Tidak ada juga ini tanda. Jadi ini membuktikan bahwa pada posisi 13,7 derajat di bawah ufuk pun matahari belum ada fajar. Kemudian ini berikutnya pada 12,4 derajat juga belum ada fajar. Nah, baru di sini ketika matahari pada posisi 10,72 derajat di bawah ufuk baru ini fajar muncul. Ini juga kelihatan. Nah, lebih jelas lagi kalau deteksi tepinya kita lakukan pakai image processing. Nah, ini fajar. Dan ini semakin kuat. Kalau dia hilang lagi, itu artinya bukan fajar. Fajar itu harus setelah muncul kemudian semakin kuat. Nah, lihat. Nah, ini semakin kuat. Jadi artinya ini membuktikan bahwa betul fajar di sini. Nah, ini pada saat 6 derajat di bawah ufuk. Nah, sekarang ini adalah bukti berikutnya. Kami menyiapkan namanya image rendering. Mohon maaf yang 3D rendering plot belum berjalan baik karena ada sedikit format data yang itu kurang cocok lah. Kelihatannya harus pakai JPEG, tapi ternyata saya memperoleh data TIFF, jadi agak. Jadi akan kami tunjukkan saja image rendering dan 3D surface rendering. Sekarang image rendering. Image rendering, jadi, nah ini adalah ini. Jadi ada serangkaian foto yang akan kita lihat ininya, renderingnya. Jadi kalau ini kita klik, saya matikan dulu ini. Maaf, ini agak mengganggu yang ini. Oke, jadi ini. Nah ini, dan ini belum kita mulai renderingnya. Kalau ini lihat Seebeck Lake image rendering pada 17 Juli 21 ketika matahari diambil pertama kali pada saat matahari 15 derajat di bawah ufuk. Ya, formatnya MP4. Kita klik ini. Jadi ini cara menganunya adalah ini. Jadi ini ada rendering ini ada 51 detik kira-kira ya. Jadi nanti pada detik keberapa fajar itu muncul, tinggal dicatat aja, dan nanti bisa diinterpolasi sehingga fajar itu muncul pada saat matahari kedalaman sekian. Itu anunya, ide anunya lah. Sekarang kita klik ini. Klik, ini mulailah rendering. Mulai rendering ini. Nah, ini lihat berjalan, belum ada ini pada saat 9 detik, 10 detik, 12 detik belum ada, 14. Nah, ini pada mungkin sekitar 16 atau 17 detik baru fajar itu muncul. Dia semakin nyata. Jadi ini namanya image rendering.
itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Kalau ISNA keberatan dengan hasil temuan kami, ya tunjukkan, silakan. Di mana fajarnya muncul. Jadi itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 3D surface rendering. Ini lebih lebih meyakinkan lagi. Kita akan lihat seperti tadi juga. Jadi ini saya mulai ini, tapi saya matikan dulu, saya hentikan dulu. Sana. Jadi kita ini saya perbesar dulu. Nah, ini lihat Seebeck Lake 3D rendering ya. 3D rendering pada 17 Juni 2021 pada saat pertama kali diambil, pada saat, jadi ini yang pertama ini pada saat matahari minus 15 derajat di bawah ufuk. Nanti akan kita lihat di mana fajar itu muncul adalah pada detik ke sini. Ini sama juga 51 detik renderingnya. Jadi nanti pada detik keberapa itu muncul. Itu dari sana kita bisa lihat berapa sebetulnya ketinggian matahari pada saat itu. Kita klik. Ya, ini sudah mulai rendering. Ini detik 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 belum muncul, 13, 14. Nah, 16 pada detik ke-16 ini lihat. Fajar sudah muncul. Dari itulah kami menetapkan bahwa fajar muncul pada 10 derajat di bawah. Tidak 15 derajat. Tidak 15 derajat. Jadi ini bagaimana bisa membantah ini? ISNA bagaimana mau membantah ini? Kalau memang ISNA mau membantah, silakan tampilkan datanya. Oke, berarti ini sudah kita selesaikan. Jadi itulah yang dinamakan verifikasi, proses verifikasi. Norway ada pada 1 September, ini latitude-nya lihat 63 derajat, sangat tinggi sekali. Jadi ini sudah mendekati wilayah di mana midnight sun terjadi pada 65 derajat. Tapi kami juga punya data yang jadi ini seperti ini. Yang frame yang pertama pada saat minus 16,1 derajat dan ini setelah 0,2 derajat. Padahal menurut Liga Muslim Dunia 18 derajat munculnya fajar. Mana? Tidak ada. Fajar itu pada bahkan 16 derajat pun belum ada. Jadi ini pun akan kami persilahkan European Council for Fatwa and Research untuk membantah ini. Ini bukti yang tidak bisa terbantahkan lagi. Seperti tadi, jadi ternyata muncul fajar itu hanya 6 derajat saja di bawah ufuk. 6 derajat seperti tadi. Ini anunya, detail teknisnya lah. Jadi ini di sini belum ada, di sini belum ada pada saat pukul 5.8.40. Baru di sini kami mendeteksi kehadiran fajar. Nah, kemudian ini lihat sudah mulai naik. Ini pun ada seperti itu. Saya akan tampilkan yang 3D surface rendering saja untuk menyingkat waktu. Nah, ini lihat. Jadi fajar belum muncul. Munculnya ini akan terangkat kalau fajar sudah muncul. 3D rendering, 3D surface rendering. Belum ada fajar, belum ada fajar. Belum ada fajar. Belum ada fajar juga di sini. Nah, ini mulai terangkat ini. Mulai terangkat, tuh lihat, terangkat. Inilah kehadiran fajar. Maka dia langit sudah terangkat karena semakin terang.
Oke, jadi itu yang dinamakan 3D surface rendering. Kemudian kita juga ada Australia, tapi tentu saja saya tidak usah perlihatkan semuanya. Ini juga ternyata 9,2 derajat kehadiran fajar. Ada juga renderingnya. Nah, untuk Indonesia, kasus Indonesia, karena tidak ada data webcam, maka kami menerbangkan drone ke sana. Dua mahasiswa teknik elektro UHAMKA kami kirim ke sana pada 9 Juli. Kita mengambil data di Banjarmasin. Ini data source-nya drone. Kemudian ini hasilnya. Ini foto pertama pada saat minus 15,2 derajat. Ini adalah foto terakhir pada posisi matahari 4,5 derajat. Ternyata fajar muncul hanya 12,6 derajat di bawah ufuk. Jadi tidak ada 20 derajat, tidak ada 18 derajat. Ya. 12,6 derajat. 12,6 derajat. Bagaimana anunya? Ya, itu juga seperti itu. Ini saat 14,1 derajat ya, masih gelap, ini juga gelap. Nah, baru di sini pada saat 12,6 derajat kami mendeteksi ada kehadiran fajar yang ini semakin nyata ini lihat. Nah, ini semakin nyata. Nah, itu. Ini itulah fajar. Kita lihat 3D surface rendering-nya. Saya agak singkat ini karena nah, ini adalah artinya muncul di sini. Nah, inilah fajar ini. Permulaan terdeteksinya fajar. Tuh. Oke, jadi total simpulannya adalah total kami mengambil data itu ada berapa ini? Sekitar 36, katakanlah 102, 112, kita 170-an lah, 170-an data. Di Amerika 38 data hari artinya. Eropa 64 hari yang tersebar di 14 negara. Ini di 10 negara bagian, ini di 14 negara Eropa. Di Asia dan Australia itu ada kalau nggak salah 10 negara juga. Jadi ini bayangkan kalau misalnya saya mengambil data di New Zealand itu saya jam 12:30 harus bangun karena harus di sana sudah subuh. Australia kira-kira jam 2 malam saya harus bangun. Jadi saya sudah sangat bekerja keras sekali selama Mei dan Agustus lalu. Sehingga inilah hasilnya. Dari 38 data di Amerika Serikat ternyata rata-ratanya ada 8,6 derajat saja. Kalau dibulatkan kan 9 derajat. Eropa dari 64 data rata-rata itu adalah fajar muncul saat matahari 8,5 derajat. Jadi kalau dibulatkan ke atas 9 derajat. Asia Australia ada 53 data ternyata pada 9 derajat. Jadi ini pada 9 derajat lah kira-kira anehnya. Sehingga kami membuat null hypothesis, ternyata rata-rata kehadiran fajar di Amerika, di Eropa, dan di Asia Australia itu sama, yaitu saat matahari minus 9 derajat di bawah ufuk. Nah, ini akan kita buktikan. Ada yang statistical test yang dinamakan ANOVA, Analysis of Variance. Jadi kita tes ini ternyata tentu saja ini saya tidak bisa jelaskan secara ini, tetapi intinya adalah ini dengan menggunakan Fisher distribution ya karena apa itu Sir Fisher itu yang pertama kali mencetuskan ini. Calculated F-nya adalah 0,95, sedangkan critical value-nya adalah 3,05. Sehingga kalau kita lihat ini critical value-nya di sini, ini adalah rejection region, yang ini adalah acceptance region. Ternyata calculated-nya kan tadi di sini 0,95 kan di sini. Jadi dia masuk dalam acceptance region. Artinya null hypothesis itu terbukti. Terbukti bahwa di Amerika, di Eropa, dan di Asia Australia itu fajar itu muncul pada minus 9, derajat di bawah. Itu untuk Mei sampai September. Itu bisa. Jadi di sekitar summer solstice ya. Tentu saja nanti di saat winter solstice, saat equinoxes, jadi spring dan autumnal, tentu saja akan berbeda di lintang tinggi. Itu
terus kita lakukan penelitiannya. Jadi penelitian ini it's going on. Kita terus melakukan penelitian ini dan insya Allah kami akan mencakup seluruh dunia. Jadi di sekitar, jadi H naught null hypothesis terima, artinya rata-rata kehadiran fajar di Amerika, Eropa, dan Australia adalah minus 9 derajat untuk Mei dan sampai September ini. Hasil penelitian sebelumnya di lintang tinggi Amerika, Eropa itu berkorelasi kuat ini di lintang tinggi dengan musim. Jadi kami terus melakukan penelitian. Kita sudah ada data autumnal equinox, kita sudah punya, ini sedang kita proses. Kemudian wilayah Amerika Latin dan Afrika ada sedikit. Kita akan tambah lagi dan akan kita terbitkan premature dawn in Africa and Latin America. Data twilight sekitar winter solstice dan spring equinoxes akan diambil, kita akan lihat juga ini. Jadi ini terus program kerja yang terus kita kebut gitu ya, karena ini akan insya Allah akan memberikan bukti saintifik yang tak terbantahkan pada kehadiran fajar di sepanjang tahun di seluruh dunia, sehingga akan memperbaiki kualitas ibadah 1,8 miliar umat Islam di dunia, insya Allah. Jadi itulah yang ini saya bertanya, apakah ada organisasi Islam yang tertarik memprakarsai program pelatihan pengambilan data dan pemeriksaan data soal kaderisasi ya, jadi intinya. Karena saya meskipun buku itu nanti akan di Amazon.com, tapi tentu saja kaderisasi ini sangat penting sekali. Insya Allah akan saya rancang kurikulum sederhana bagaimana memproses data twilight, tidak terlalu akurat, namun praktis dan mudah insya Allah. Demikianlah presentasi ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan sedikit sumbangan untuk pembangunan peradaban Muslim di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.